Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Fatmawati Hasan dan Devianti Maharani, dan Sari Tilawah yang akan dilantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita umatnya. Saya akan membacakan riwayat singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi di Mekah. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Selanjutnya yaitu Abdul Muthalib. Selama 2 tahun, sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW pun melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi, dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sekian riwayat singkat Nabi Muhammad yang saya bacakan. Jika ada salah dalam pengucapan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.